Rizky Tlioglu resmi bergabung dengan tim satelit Yamaha Prima Pramac Racing pada MotoGP 2026. Akhirnya, mimpi pembalap Rocket BMW itu untuk mengaspal di kelas utama bisa terwujud setelah gagal di musim-musim sebelumnya. Promosi ke MotoGP ternyata tak serta-merta membuat Rizky Tlioglu senang begitu saja. Pasalnya, dia mengaku sedih karena harus meninggalkan WSBK, kompetisi yang telah mengharumkan namanya. Tak pelak jika perasaan Rizky Tlioglu campur aduk. Pembalap berusia 28 tahun itu sudah berkarir di WSBK sejak 2016. Sampai saat ini dia sudah mengemas 2 gelar juara dunia WSBK. Rizky Tlioglu mengaku akan merindukan semua orang di WSBK. Dia pun berharap bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama di kelas MotoGP. Honda diyakini pada akhirnya akan mampu menandingi daya saing Ducati di MotoGP. Selama beberapa tahun terakhir, penurunan performa yang drastis dari pabrikan yang pernah perkasa itu begitu nyata, terutama ketika Marc Marquez memilih untuk hengkang demi mengejar motor Ducati. Namun, peningkatan mereka terlihat jelas musim ini bahkan sebelum kemenangan heroik Johan Zarco di Le Mans. Tes di Aragon memberi Honda kesempatan lain untuk tampil lebih kuat lagi di putaran balapan berikutnya di Mugello. Pengamat dari TNT Sport Michael Laverty menyatakan bahwa mereka mengharapkan adanya langkah maju lainnya dari Honda. Menurutnya, peningkatannya sangat besar, bukan sekedar bertahap. Hal ini merupakan hasil dari pengumpulan data, masuknya staf baru dan kedatangan komponen-komponen baru yang semuanya mulai berpadu. Ia mengamati bahwa apa yang telah ditunjukkan oleh Johan Zarco, Joan Mir, dan kini Luca Marini adalah mereka telah mendapatkan feeling yang baik di bagian depan motor. Mereka memiliki mesin yang bagus, tetapi masih membutuhkan lebih banyak tenaga. Secara keseluruhan, paket motor mereka kini adalah paket yang kompetitif dan bisa diajak bertarung. Perjuangan para pembalap Honda sebelumnya seringkali tercermin pada sosok Joan Mir. Mantan juara MotoGP itu seringkali terlihat frustasi di atas mesin yang kurang mumpuni. Namun Mir menonjol karena kenyamanan barunya akhir pekan lalu di Aragon. Dale Hudson, pengamat lainnya, mengatakan bahwa Mir terlihat bagus dan nyaman di atas motor. Saat Mir berada di belakang motor Ducati milik Digan Antonio, motor Honda terlihat sama baiknya. Namun sayangnya ketika masuk ke area akselerasi, Ducati masih lebih kuat. Hudson berpendapat bahwa ini adalah perbaikan yang relatif mudah, karena Honda bisa menambahkan lebih banyak tenaga atau membawa mesin dengan spesifikasi baru. Berkat hak konsesi yang mereka miliki, mereka bisa mempersiapkan hal tersebut. Kini ada keyakinan di dalam pedok MotoGP mengenai kekuatan pemulihan Honda. Mereka diyakini menjadi tujuan pilihan Jorge Martin jika ia meninggalkan Aprilia. Perebutan kursi pabrikan Honda pada tahun 2026 menjadi panas karena kontrak Luca Marini akan berakhir. Tiba-tiba pabrikan Jepang tersebut mendapati diri mereka memiliki motor yang menjadi incaran banyak pembalap. Tiga pembalap teratas di MotoGP Aragon ditanyai pendapat mereka mengenai bagaimana performa Pedro Acosta jika ia beralih dari motor KTM ke Ducati pada tahun 2026. Pertanyaan ini muncul di tengah spekulasi yang terus berlanjut yang mengaitkan pembalap Spanyol berbakat itu dengan kepindahan ke tim VR46. Acosta yang meraih hasil terbaiknya musim ini dengan finish di posisi keempat di Aragon setelah berduel di awal balapan dengan Francesco Bagnaia, telah menunjukkan rasa frustasinya secara jelas terhadap selisih performa motornya dengan Ducati setelah ia naik ke tim pabrikan Red Bull KTM dari Tech 3 Gas. Ketika diminta prediksinya mengenai performa Acosta di atas Desmos edisi, pemimpin kejuaraan dunia sekaligus pemenang GP Aragon Marc Marquez berpendapat bahwa Acosta pasti akan lebih baik daripada saat di KTM. Ia mengakui bahwa Acosta adalah pembalap dengan talenta super yang telah ia tunjukkan di kategori-kategori sebelumnya dan juga saat ini. Marquez menyebut balapan Acosta hari itu luar biasa dan tentu saja ia akan cepat di atas motor lain.
Alex Marquez yang finish di posisi kedua menggemakan sentimen kakaknya, tetapi menambahkan catatan kehati-hatian mengenai ketidakpastian yang dihadapi pembalap saat berganti mesin. Menurut Alex, ia setuju dengan Mark. Namun, sampai seorang pembalap benar-benar berada di atas motor, ia tidak akan tahu apa yang mampu ia lakukan dan bagaimana motor tersebut akan cocok dengan gaya balapnya. Alex mengaku tidak bisa melihat masa depan. Ia yakin Acosta akan sangat cepat dengan Ducati, tetapi seberapa cepat itu belum bisa diketahui. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga memprediksi bahwa Acosta akan mampu bertarung untuk podium dan tampil kompetitif. Ia menyatakan semua orang tahu potensi Pedro yang sangat cepat di setiap kategori dan juga cepat saat ini. Menurutnya, meskipun benar Acosta sedang kesulitan, tetapi juga benar bahwa mungkin KTM saat ini tidak sekompetitif tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan Ducati. Jadi ia yakin Acosta pasti akan lebih baik bersama Ducati. Meskipun masa depan KTM sebagai pabrikan telah stabil berkat investasi dari India, ketidakpastian masih menyelimuti strategi jangka panjang mereka di MotoGP. Hal ini menambah panas rumor mengenai potensi Acosta mengambil alih kursi di tim VR46 musim depan mendampingi Fabio Di Giannantonio. Acosta yang meraih 5 podium selama musim debutnya dan finish ke-6 secara keseluruhan, saat ini berada di urutan ke-8 dalam klasemen kejuaraan dunia sebagai pembalap KTM teratas. Namun perlu dicatat bahwa pembalap Tech 3 Maverick Viñales memiliki hasil finish di lintasan yang terbaik untuk KTM. Meskipun podiumnya di Qatar dibatalkan karena penalti tekanan ban. Gaya balap Marquez dikenal dengan kecepatan masuk tikungan dan kehebatannya di tikungan kiri. Marc Marquez telah merebut kembali statusnya sebagai pembalap yang menonjol musim ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol Mundo Deportivo, kepala krunya Marco Rigamonti mencoba menjelaskan di mana Marquez membuat perbedaan berdasarkan data telemetri. Menurut Rigamonti, dari data bisa terlihat di mana Marquez unggul, yaitu saat memasuki tikungan dan terutama di tikungan ke kiri. Namun untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan di atas motor untuk menciptakan perbedaan itu sangatlah sulit. Karena semuanya terjadi begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat secara akurat. Rigamonti menambahkan bahwa meskipun mereka bisa melihat apa yang Marquez lakukan, menjelaskan kepada pembalap lain untuk menirunya adalah hal yang sulit. Setelah menghabiskan tahun 2024 dengan mengendarai motor spesifikasi tahun sebelumnya GP23, Marquez membuat lompatan 2 tahun saat ia menjadi salah satu dari 3 pembalap yang menerima motor pabrikan spesifikasi terbaru GP25. Bersama rekan setimnya Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio dari tim VR46. Dibandingkan dengan Bagnaia dan Di Giannantonio, Marquez mampu mengkompensasi pakai GP25 yang rumit meskipun ia masih membuat kesalahan. Ia mengalami 2 kali gagal finish di COTA dan Jerez, serta berjuang dengan cengkraman ban depan selama akhir pekan di Silverstone. Ketika ditanya apakah mungkin bagi pembalap lain untuk meniru apa yang dilakukan Marquez di atas Ducati, Rigamonti menjawab bahwa pertama-tama seorang pembalap harus mengerti apa yang harus Marquez lakukan. Kedua, pembalap berusia 14 tahun mungkin bisa mencobanya, tetapi pembalap berusia 25 tahun akan mengalami kesulitan karena mereka sudah memiliki gaya balap yang sangat berbeda. Berpikir untuk mengubah gaya balap tidaklah mudah. Bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Rigamonti juga menunjukkan satu area yang menghalangi Marquez untuk menjadi pembalap yang sempurna. Ia menyebut tikungan ke kanan sebagai kelemahan bagi Marc, yang memang secara historis menjadi titik lemahnya, terutama setelah cedera panjang yang membuatnya absen di musim 2020. Rigamonti mengatakan bahwa dari sudut pandang pembalap, disitulah Marquez sedikit lebih kesulitan. Marquez sendiri pernah mengatakan bahwa setelah cedera lengan, ia menjadi sedikit lebih buruk di area itu. Rigamonti berpendapat jika Marquez bisa menaklukkan tikungan kanan sebaik tikungan kirinya, ia akan menjadi tak terkalahkan. Rigamonti ditugaskan untuk Marquez musim ini setelah sang pembalap meninggalkan Gresini. Ini berarti Marquez telah bekerja dengan 3 kepala kru yang berbeda dalam 3 tahun. Menjadi bukti lain dari kemampuan adaptasinya yang luar biasa dari motor Honda ke Ducati lama, lalu ke versi terbaru. Putaran MotoGP berikutnya adalah di Mugello, di mana ia akan diuji dengan banyaknya tikungan ke kanan di sirkuit tersebut.